Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dan baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Allah ta'ala fi ayatil karimah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La masjidun usisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim, alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah Bukit Cimagu City yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah dan hidayah kepada kita semua, sehingga malam hari ini kita masih istiqomah menjalankan aktivitas ibadah salat maghrib berjamaah sambil kita niatkan i'tikaf. Ya, kita lakukan kajian ilmu yang insyaallah pada malam hari ini, karena kita masih berada di hari keempat, ya kalau nggak salah hari keempat di bulan Muharram 1445 Hijriah, ya. Jadi tahun baru, ya, dalam Islam, yaitu tahun 1445 Hijriah. Jadi tahun baru dalam Islam ini diawali dari Hijriah, ya, hijrahnya Nabi. Jadi tahun Hijriah ini adalah produk ijtihad, Pak. Produk ijtihad para sahabat, wabil khusus dikomandoi oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Jadi tahun ini, tahun dalam Islam ini belum terjadi di zaman Nabi. Walaupun bulannya sudah ada, bulan Ramadan sudah ada, bulan Muharram sudah ada, atau yang 12 bulan sudah ada, tapi tahunnya itu belum ada. Makanya Nabi itu kan lahir dikenalnya bukan tahun Hijriah, tapi tahun apa? Tahun Masehi, 571 Masehi atau tahun gajah gitu. Karena memang tahun Hijriah belum ada pada saat itu. Jadi tahun Hijriah ini adalah merupakan produk ijtihad sahabat. Produk ijtihad sahabat. Jadi pada saat itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab mendapatkan surat, ya, dari Gubernur Basrah Abu Musa Al-Asy'ari. Dikatakan di sini dalam satu riwayat, akhrajahu Abu Naim Al-Fadl bin Dakin bin Tarikh min Tariqil Hakim wa Sya'bi anna Aba Musa kataba ila Umar innahu yatina minka kutubun laisa laha tarikhun fajama'a Umarun nasa. Jadi bahwasanya Abu Musa Al-Asy'ari sebagai Gubernur Basrah itu menuliskan surat kepada Umar. Dia mengatakan bahwa innahu yatina minka kutubun laisa laha tarikh, ya, sesungguhnya telah banyak surat yang datang kepadaku darimu wahai Amirul Mukminin, tapi dalam surat itu nggak ada tarikhnya, nggak ada tahunnya, ya. Jadi kalau misalkan surat itu datang bulan Sya'ban tapi tahunnya tahun berapa, sehingga Abu Musa ketika lihat ini Sya'ban tahun kapan dan Sya'ban untuk tahun kapan, tidak ada gitu. Maka dari surat itu kemudian Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabatnya untuk bermusyawarah menentukan tentang tahun ini. Jadi dalam Islam ini gimana nih tahun, kira-kira kita mulai dari mana?
Saat itu ada 4 pendapat para sahabat terkait dari mana kita memulai penanggalan ini. Yang pertama, an maulidihi. Ada sahabat yang berpendapat gimana kalau tahun dan penanggalan dalam agama kita ini dimulai dari lahirnya Nabi. Yang kedua adalah wa mab'athihi, dari diutusnya Nabi menjadi Nabi. Yang ketiga adalah wa hijrati, dari hijrahnya Nabi. Dan yang keempat adalah wa wafatihi, dan dari wafatnya Nabi. Jadi ada 4 tuh Pak. Ada 4 opsi, ada 4 masukan. Jadi yang pertama mengusulkan bagaimana tahun dalam Islam kalau dimulai dari lahirnya Nabi. Yang kedua mengusulkan bagaimana kalau dimulai dari diutusnya Nabi menjadi Nabi. Yang ketiga, mereka ada yang berpendapat bagaimana kalau dimulai dari hijrahnya Nabi, dan ada juga bagaimana kalau dimulai dari wafatnya Nabi. Nah, kemudian Umar bin Khattab memilih pendapat dari hijrahnya Nabi. Ya, memilih pendapat dari hijrahnya Nabi, dan ini adalah pendapatnya Ali bin Abi Thalib dan juga Utsman bin Affan. Ketika ditanya, kenapa engkau memilih itu wahai Amirul Mukminin? Ya, memilih dari hijrahnya Nabi. Kenapa bukan dari lahirnya Nabi? Kenapa bukan dari diutusnya Nabi menjadi Nabi? Kenapa bukan dari wafatnya Nabi? Umar tidak memilih dari lahirnya Nabi atau diutusnya Nabi menjadi Nabi karena ini tidak pasti kapannya, masih ada debatable terkait dengan lahirnya Nabi ataupun terkait dengan diutusnya Nabi menjadi Nabi. Waktunya itu kapan? Tetapi terkait dengan masalah dari hijrahnya Nabi, mereka semuanya mengalami gitu. Mereka tahu kalau Nabi itu hijrah. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, kata Umar bin Khattab, adalah apa? Al-hijratu faraqat bainal haq wal batil fa'arikhu biha. Kata Umar, hijrah itu adalah pemisah antara hak dan batil, maka mulailah tahun itu dari hijrahnya Nabi. Jadi begitu Pak. Itu poin yang pertama. Nah, terus yang selanjutnya adalah para sahabat itu memahami tentang makna di balik teks yang di dalam Quran surat 9 ayat yang ke-108. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin. Sungguh masjid itu dibangun atas dasar takwa min awwali yaumin, pada awal hari, pada awal waktu ketika mereka datang ke kota Madinah. Nah, jadi di sini para sahabat melihat ini adalah merupakan isyarat bahwa ternyata penanggalan dalam ajaran agama Islam bisa dimulai dari hijrahnya Nabi. Nah, jadi kalau kita lihat sebetulnya praktek yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini, kalau dilihat dari sisi dalil, ini saya lihat adalah maslahah mursalah namanya. Jadi kalau kita bicara tentang dalil Pak, dalil itu kan ada namanya sumber hukum Pak, ada nama dalil hukum. Kalau sumber hukum, sepakat para ulama usul itu ada 4 kan, 1 Quran, 2 sunnah, 3 ijma, 4 qiyas. Itu namanya sumber hukum. Dan sumber hukum bisa juga dalil hukum nantinya. Tapi kalau dalil hukum itu banyak selain dari yang 4. Ada maslahah mursalah, ada istihsan, ada istishab misalkan, ada sar'un man qablana, ya, ada qaulus sahabah dan lain sebagainya. Kalau dalam kitabnya Abdul Wahab Khalaf, ya, Abdul Wahab Khalaf, kitab usul fikih gitu ya, bahwa dalil hukum itu secara garis besar terbagi 3 kan. Jadi ada dalil, ini pernah saya singgung kalau nggak salah, ada dalil dilihat dari sisi asal usulnya, ya, dari sisi asal usul itu ada dalil nakli Quran sunnah, ada dalil akli akal. Jadi akal ini bisa dijadikan dalil.
Karena nanti masalah mursalah itu Pak adalah merupakan dalil akal sebetulnya. Masalah itu artinya kan mengambil kebaikan, menghindari kemafsadatan, kerusakan. Ya, al-mursalah itu kan artinya sesuatu yang mutlakoh gitu ya. Kata Abdul Wahab Khalaf, al-mursalah itu adalah al-mutlakoh, sesuatu yang terlepas, terbebas. Maksudnya adalah mengambil kebaikan, menghindari kemafsadatan, kerusakan dengan sesuatu yang secara tekstual tidak ada dalam Quran maupun Sunnah gitu. Itu masalah mursalah namanya itu. Ya. Makanya kalau kita lihat terkait dengan dalil, kenapa Umar bin Khattab berijtihad terkait dengan waktu ataupun tarikh ini, padahal ini adalah tidak ada di zaman Nabi dan tidak dipraktekkan oleh Nabi. Ya, kalau kita lihat dalam kaidah usul fikih, yang dilakukan oleh Umar bin Khattab bisa jadi kaitannya dengan masalah mursalah. Kemaslahatan, kebaikan, mengambil kebaikan ya dengan sesuatu yang tidak tercantum secara tekstual baik dalam Quran maupun Sunnah. Itu namanya dalil masalah mursalah. Walaupun masalah mursalah ini para ulama memberikan syaratnya ketat sekali Pak. Kenapa memberikan syarat yang ketat? Karena khawatir manusia nanti mencari enaknya gitu. Makanya yang disebut dengan maslahah adalah maslahah itu bukan terkait dengan masalah dunia, tapi maslahah itu harus terkait dengan masalah akhirat. Makanya para ulama usul terkait dengan maslahah ini mengambil kebaikan dengan sesuatu yang tidak ada dalam teksnya Quran maupun Sunnah itu adalah dengan cara apa? Dengan cara melihat tentang maqasid syariah, dengan cara melihat tentang tujuan-tujuan syariat. Misalkan gini, tujuan syariat kan ada 5 ya, menjaga agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, memelihara kehormatan. Itu yang disebut dengan maqasid syariah. Nah, al-maslahah yang dimaksud adalah kebaikan yang dimaksud atau menghindari kerusakan yang dimaksud adalah kebaikan yang terkait dengan masalah agama, masalah jiwa, masalah akal, masalah kehormatan, dan juga masalah harta. Jadi begitu ya, jadi itu masalah mursalah. Contoh gini nih, contoh masalah mursalah ini gini Pak, dalil masalah mursalah. Quran itu sebelumnya tidak berharokat ya, tidak berharokat, atau sebelumnya lagi tidak ada tanda baca misalkan. Bukan hanya tidak berharokat, tapi tidak ada tanda baca misalkan. Ya, tidak ada titik baik untuk ba, ta, sa, tidak ada titik untuk ja maupun kho gitu. Untuk da, za. Jangankan harokat, tidak ada tanda baca. Nah, kemudian seiring Islam berkembang begitu luas, Islam itu berkembang sampai ke sepertiga dunia pada saat itu, bahkan sampai kepada seluruh dunia. Artinya kan bukan hanya orang Arab yang masuk Islam, tapi orang di luar Arab. Sehingga orang-orang yang di luar Arab tentu mengalami kesulitan untuk membaca Al-Quran yang berbahasa Arab. Maka kemudian akhirnya untuk memudahkan itu, walaupun di zaman Nabi Quran tidak berharokat, bahkan tidak ada tanda baca, maka maslahah mursalah, kemaslahatan, walaupun itu tidak ada dan tidak dilakukan Nabi, dilakukan oleh para sahabat, bahkan oleh para ulama, dengan diberikan harokat demi kemaslahatan dan untuk menghindari kemadoratan. Kemaslahatannya bacanya benar, menghindari kerusakan dengan dari baca yang salah. Nah, itu kemudian Quran itu diberikan harokat. Enggak ada dalil Pak, coba sebutkan satu pun dalil Pak dalam Quran maupun Sunnah yang mengatakan harusnya Quran itu diharokatin gitu. Ada patah a, ada kasroh idoma udoma, atau patah tain an, kasroh tain idoma tain dan seterusnya. Enggak ada sama sekali. Nah, inilah yang disebut dengan maslahah al-mursalah gitu. Nah, jadi begitu pun terkait dengan masalah penanggalan Pak. Ya, jadi masalah tahun, masalah penanggalan dalam Islam ini ternyata baru terjadi di masa kekhalifahan siapa? Umar bin Khattab. Saya tanya Umar bin Khattab kira-kira jadi khalifah tahun keberapa hijrah Pak? Tahun keberapa hijrah? Di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari ini
itu tahun ke-17 hijrah. Jadi tahun 17 tahun setelah hijrah, bahkan Nabi sudah wafat, baru memutuskan tentang masalah penanggalan di dalam Islam. Nah, maka disepakatilah pada saat itu bahwa tahun dalam Islam dimulai dari hijrahnya Nabi. Ketuk palu tuh, disepakati bahwa dimulai dari hijrahnya Nabi. Nah, setelah putus bahwa tahun itu dimulai dari hijrahnya Nabi, lalu muncul kira-kira yang menjadi bulan pertamanya bulan apa gitu. Ya. Muncul yang kedua. Ya. Apa yang menjadi bulan pertamanya? Maka pada saat itu pun sahabat berbeda pendapat, ya. Ada yang mengatakan pertama, bagaimana kalau bulan pertamanya itu kita mulai dari bulan Sya'ban gitu. Ada yang mengatakan lagi, bagaimana kalau kita mulai bulannya itu di bulan Ramadan, ya. Ada lagi yang berpendapat, bagaimana kalau di bulan Muharram? Maka Umar bin Khattab mengatakan, faqala Umar bal Muharram fa innahu munsarifun nas min hajjihim fattafaqu alaihi. Kata Umar bin Khattab, jadikan Muharram sebagai bulan pertamanya. Kenapa? Karena bulan itu adalah bulan di mana manusia baru selesai, baru bertolak dari Mekah menunaikan haji, sehingga mereka cocok untuk melakukan hijrah. Luar biasa di situ. Muharram, Pak. Walaupun hijrah itu terjadi, kalau kita lihat dalam sirah, misalkan sirah karya Ramadan Al-Buti, ya. Karya Ramadan Al-Buti itu menjelaskan hijrahnya Nabi itu adalah tahun 622 bulan Rabiul Awal. Jadi hijrahnya di bulan Rabiul Awal, Pak. Tapi bulan pertama dalam hijrah itu adalah bulan apa tadi? Bulan Muharram. Maka ketika ditanyakan ini kepada Umar bin Khattab, kenapa hijrahnya di bulan Rabiul Awal, tapi kenapa bulan pertamanya malah bulan Muharram? Kata Umar bin Khattab, azam, niat untuk berhijrahnya Nabi itu sudah ada di bulan Muharram, tapi terrealisasi hijrah itu baru di bulan Rabiul Awal. Maka karena itu, maka mulailah bulan pertama tahun hijriah itu adalah bulan ketika Rasul berazam, berniat untuk hijrah di bulan Muharram. Nah, jadi ini semuanya ijtihad, Pak. Jadi makanya hijrah Nabi, ada sejarawan yang mengatakan tahun hijriah itu adalah merupakan kecerdasan dan kebijaksanaan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Jadi tahun hijriah adalah merupakan ciri kecerdasan dan kebijaksanaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jadi sebetulnya dari tahun hijriah ini, Pak, kalau kita lihat secara tidak langsung mematahkan sebuah teori, kalau sesuatu tidak terjadi di zaman Nabi, otomatis sesuatu itu adalah sesuatu yang bid'ah atau perkara baru yang terlarang. Karena tahun dalam Islam adalah perkara baru terjadi tahun ke-17 hijrahnya Nabi, setelah hijrahnya Nabi di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Berarti kalau misalkan ini adalah merupakan perkara baru yang bid'ah, maka semua penanggalan kita terkait dengan hijrah itu adalah bid'ah sebetulnya. Iya, betul, Pak. Betul nggak? Silakan Bapak searching coba. Apakah ini sudah diputuskan Nabi di zaman Nabi? Searching silakan. Silakan cari rujukan kitab manapun. Yang saya pegang ini kan kitab yang paling otoritatif, ya, di dalam masalah-masalah hadis. Kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ini kan sarah yang populernya yang digunakan para ulama kan Fathul Bari, karya Ibnu Hajar Al Asqalani. Dan silahkan searching, itu baru terjadi. Jadi kalau misalkan kita memutuskan bahwa setiap perkara yang tidak terjadi di zaman Nabi dan tidak dilakukan Nabi adalah perkara bid'ah yang sesat dan menyimpang, berarti kita menggunakan penanggalan dengan hijriah itu adalah merupakan perkara yang bid'ah dan sesat, dan karena itu tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, Pak. Maka disitulah yang disebut dengan masalah mursalah.
Jadi ini yang maksud saya fikih tarikh, bahwa di dalam penentuan itu ternyata para sahabat beristihad, dan buah istihad para sahabat itu adalah jadilah tahun Hijriah sebagai tahun di dalam Islam. Jadi makanya kalau ada pertanyaan ya bahwa memperingati tahun baru Islam itu adalah bid'ah karena tidak dilakukan Nabi. Dilakukan Nabi bagaimana? Adanya saja baru masa Umar bin Khattab. Mau gimana Nabi melakukan itu? Orang baru terjadi pada masa Umar bin Khattab gitu. Ini penting sejarah Pak ya, penting tarikh ya, penting sejarah terkait sesuatu. Nah, inilah hebatnya Islam. Ya, setiap sesuatu peristiwa yang terjadi dalam Islam, penentuan tentang tanggal, penentuan tentang tahun memiliki makna-makna yang sangat dalam. Makna yang sangat dalam. Tadi Umar bin Khattab mengatakan ketika ditanya kenapa hijrah dipilih sebagai penanggalan atau tahun dalam Islam, Umar mengatakan al-hijratu faraqat bainal haq wal batil. Hijrah adalah pemisah, pembeda antara hak dan batil. Nah, ini kalau kita lihat tentang esensi hijrah, hadirin Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hijrah itu bukan sebatas eksistensi, tapi hijrah itu adalah merupakan esensi. Jangan sampai semangat hijrah tinggi nanti salah kaprah. Jadi bagaimana agar hijrah kita terarah dan tidak salah kaprah? Di ujung-ujungnya hijrahnya semangat, masuknya ke Al-Zaitun nantinya tiba-tiba. Jadi mazhab baru, mazhab Soekarno nantinya repot gitu loh ya. Semangat hijrah tinggi tapi iman kurang, ilmu kurang, nyasar nantinya. Karena sekarang hijrah ini kan menjadi tren gitu ya. Menjadi tren. Ada pemuda hijrah, ada teman hijrah, ada hijrah fest dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan hijrahnya modal semangat, tetapi ilmu dan imannya kurang, bukannya terarah, malah nanti salah kaprah. Jadi oleh karena itu maka hijrah ini penting Pak, untuk kita kaji, kita dalami ya, dan kita ekspos karena mengandung makna-makna yang sangat dalam. Oke, jadi itu sedikit tentang fikih tarikhnya ya, bagaimana penentuan tahun Hijriah, baik itu tahunnya maupun terkait dengan bulannya di dalam ajaran Islam. Nah, lalu hijrah itu sendiri secara esensi seperti apa? Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, hijrah ini kan begini. Bisa kita lihat dari dua hal. Satu secara lugawi, bahasa, artinya dia adalah perpindahan. Karena Nabi berpindah dari kota Mekah ya ke Madinah, sebelum ke Madinah ke Habasah. Itu hijrah dalam artian bahasa. Yang kedua hijrah dalam artian maknawi. Dalam artian maknawi, hijrah itu adalah merupakan perubahan dari satu kondisi menuju kondisi yang lainnya. Karena Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fathi walakinna jihadun wa niyatun. Enggak ada hijrah setelah Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah, yang ada adalah niat dan juga jihad. Atau di hadis lain Nabi mengatakan al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Muhajir sejati adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang, dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hijrah secara maknawi. Nah, oleh karena itu maka hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini paling tidak ada beberapa hal ya yang perlu kita kontekstualisasikan. Nah, jadi memahami dalil ini bisa kontekstual, Pak. Jadi dalil kontekstual itu begini Pak. Pertama adalah kalau tekstual, kita mengidentifikasi dalil itu berdasarkan makna yang sesungguhnya dan sebenarnya. Itu memahami dalil. Misalkan tentang ayat rahmatan lil alamin misalkan ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita pahami maksud makna rahmatan lil alamin menurut para ulama salaf berdasarkan ilmu tafsir itu seperti apa, ya kan? Para ulama mengatakan yang disebut dengan rahmatan lil alamin itu syariatnya Rasulullah gitu. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami utus engkau Muhammad
dengan membawa syariat, melainkan syariat yang kau bawa itu rahmatan lil alamin, adalah rahmat bagi seluruh alam. Jadi kalau misalkan alam ini ingin mendapatkan rahmat dari diutusnya Nabi, maka amalkan syariat Nabi, karena syariatnya, karena ajarannya adalah rahmatan lil alamin. Itu identifikasi makna yang sesungguhnya dulu, baru nanti konteksnya seperti apa dalam kehidupan kita saat ini gitu. Dalam kehidupan saat ini, jangan sampai kita tidak memahami dan tidak mengidentifikasi tentang makna utama dan dasarnya sebagaimana pemahaman para ulama, kemudian kita langsung kontekstualkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam itu rahmatan lil alamin. Saking rahmatan lil alaminnya, kalau misalkan Qur'annya dihina, diem, rahmatan lil alamin. Nabinya dihina, diem, rahmatan lil alamin. Agamanya diobok-obok, diem, karena rahmatan lil alamin. Ini kan salah kaprah memahami makna rahmatan lil alamin. Ini salah, Pak. Seolah-olah rahmatan lil alamin itu umat Islam itu nggak boleh marah kalau Nabi, kalau agamanya, kalau Tuhannya di apa? Diinjak-injak. Apalagi kan sekarang kan orang-orang liberal itu kan kalau ngomong kan seenaknya. Katanya Tuhannya Allahu Akbar, Maha Besar. Tuhannya kayaknya Maha Perkasa, Al-Aziz. Tuhannya katanya maha hebat. Kenapa Tuhan yang besar, yang perkasa, yang hebat itu kok ketika misalkan Tuhannya di ini dibela sih? Masa Tuhan dibela seolah-olah Tuhan itu lemah gitu kan? Ada nggak yang ngomong begitu Pak, kira-kira Pak? Ada nggak yang ngomong gitu Pak? Islam itu katanya tinggi, kenapa kita harus dibela Islam itu sih gitu? Kan begitu. Nabi ini kan sudah mulia, kenapa ketika Nabi dihinakan nggak bakalan hina? Kenapa Nabi harus dibela? Orang Nabinya udah mulia dan tidak akan jatuh hina Nabi ketika dihina. Ada nggak yang berpendapat begitu Pak? Jadi kalau ada yang berpendapat begitu Pak, jawabannya gampang aja. Ya kalau logika itu kan sebetulnya pasti mentok dan ada kelemahan. Kalau ada yang mengatakan katanya Tuhan perkasa, Tuhan itu gagah, Tuhan itu akbar, kenapa harus dibela? Yang namanya dibela kan orang lemah. Pak, begini aja contohnya. Misalkan ada si A punya istri, istrinya itu adalah juara karate, taekwondo, pencak silat dunia gitu, nggak ada yang mengalahkan lagi pokoknya. Bruce Lee, Jet Li lewat gitu misalkan gitu. Kemudian istrinya si A ini digoda orang, istrinya digoda orang, digoda preman, lagi makan lagi ini digoda preman. Ketika digoda preman, ada preman 5 orang ngegoda istrinya. Si suaminya ini santai aja sambil minum gitu, sambil ngopi, istrinya padahal dilecehkan, digoda. Pas ketika ditanya, kenapa kamu nggak bantu istri kamu? Dia kan juara karate, taekwondo, pencak silat dunia, nggak ada yang mengalahkan. Biarin aja, dia nanti bisa ngelawan sendiri gitu. Setelah dilecehkan, setelah digoda dan sebagainya, betul si istrinya bisa ngelawan. 5 orang preman itu juntai, jatuh dengan 1 jurus. Si suaminya santai, pulang ke rumah si suaminya dijuntai juga gitu loh ya. Marah istrinya, kenapa kamu tadi aku digoda sama preman tidak ngelawan? Kenapa engkau tidak belain aku? Kenapa engkau tidak cegah itu? Engkau kan jago. Bukan masalah jagonya, aku ingin tahu sejauh mana bukti cintamu kepada aku gitu loh. Kan seolah-olah si suami ini seolah-olah tidak mencintai siapanya? Istrinya. Si istri marah besar, bukan masalah si istri bisa membela diri, tapi si istri ingin tahu, berarti ini si suami cuek, masa bodoh, jangan-jangan dia tidak cinta. Jadi pembelaan si suami terhadap istrinya bukan memang karena si istrinya butuh belaan, tapi untuk menunjukkan apanya Pak? Cintanya si suami terhadap si istri itu gitu. Kan begitu. Jadi ketika kita membela Allah karena Allah dihina, bukan karena Allah butuh bantuan kita. Ketika Nabi dihina kemudian kita membela Nabi, bukan Nabi butuh bantuan kita. Ketika Quran dilecehkan, bukan Quran butuh bantuan kita. Ketika agama kita dicaci maki dan dihina, dilecehkan, dinodai, bukan agama membutuhkan kita, tapi untuk membuktikan bahwa kita cinta Allah, kita cinta Nabi, kita cinta Quran, kita cinta agama. Begitu sebetulnya. Jadi bukan masalah itu gitu. Ya, jadi begitu. Ya, jadi hijrahnya Nabi Muhammad SAW, ya itu dari kota Mekah ke kota Madinah,
Secara esensial pertama adalah hijrah ini adalah merupakan dalam rangka menyelamatkan keimanan, dan dalam rangka hijrah ini pun untuk meningkatkan keimanan, dan dasarnya harus keimanan. Makanya di dalam surat yang ke-9 ayat 20 ini Allah menyebutkan tentang 3 karakter para pemenang, Pak. Ya, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Jadi kalau ingin tahu tentang karakter para pemenang, kenapa umat Islam dulu itu selalu menang, sukses, ini karakternya Allah sebutkan dalam surat yang ke-9 ayat 20. Satu, karakternya adalah amanu, yang kedua adalah hajaru, dan yang ketiga adalah jahadu. Jadi begitu, mukmin, muhajir, dan mujahid. Ya, kalau kata para trainer ini disebut dengan trilogi kemenangan gitu. 3 karakter kemenangan. Makanya kata Dr. Fahmi Jarkasi, Profesor Dr. Fahmi Jarkasi, Rektor Unida Gontor, itu dia mengatakan apa? Islam di abad awal itu, generasi Islam di abad awal adalah generasi pendobrak, kata dia. Generasi Islam di abad kedua itu adalah generasi pembangun. Tapi generasi ketiga ini generasi Android gitu ya. Marahin handphone, Mobile Legend gitu loh. Apalagi ada yang judi slot gitu ya, kacau gitu loh ya. Jadi generasi Islam awal itu generasi pendobrak. Makanya Islam di awal itu luar biasa. Di zaman Rasulullah dan sahabat itu, ya, banyak terjadi peperangan-peperangan besar itu yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Di antara perang besar ya, selain perang Badar itu kan ada namanya perang Khaybar. Perang apa? Khaybar. Khaybar itu nama wilayah ya. Yang ada di mana, Pak? Kurang lebih sekitar 160 km ya dari kota Madinah. Itu Khaybar, yang dikenal dengan benteng Khaybar yang sangat kuat itu. Sebuah wilayah di Timur Tengah, tapi apa? Dia termasuk wilayah yang subur, dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Pasukan Yahudi itu, kenapa dia berani memprovokasi umat Islam itu? Karena dia merasa kuat. Kalau nggak salah pasukannya itu ada sekitar 10.000 orang. Nah, saat itu Rasulullah menyiapkan pasukan untuk menyerang Khaybar itu dengan pasukan 1.600 orang kalau nggak salah. Jadi bayangkan 1.600 melawan berapa? 10.000. 1.600 pun kalau nggak salah saya sebut yang mengendarai kuda itu cuma 200 orang. Berarti 1.400-nya jalan kaki, 160 km jalan kaki. Kita boro-boro jalan kakinya udah gemper, boro-boro ikut perangnya kayaknya gitu loh ya. Belum bawa tameng, bawa itu dan sebagainya. Dan konon perang Khaybar inilah di antaranya yang menyebabkan Ali bin Abi Thalib terkenal sebagai panglima yang sangat luar biasa. Perang Khaybar. Jadi itulah umat Islam di abad klasik pendobrak. Amanu, hajaru, jahadu. Di abad kedua umat Islam itu pembangun, pendobrak, pembangun. Karena karakternya itu 3 tadi. Orang yang senantiasa beriman pasti mau berhijrah. Orang yang berhijrah pasti dasarnya iman, Pak. Kalau bukan dasarnya iman, orang sulit berhijrah, Pak. Contoh misalkan ada orang yang kerja di tempat kerja yang maksiat, pabrik minuman keras lah. Dia seorang manajer di pabrik minuman keras. Fasilitasnya mobil dinas, gaji 100 juta, rumah dinas gitu. Tunjangan ini, tunjangan itu dan lain sebagainya. Ketika dia ngaji bahwa kerja di pabrik minuman keras itu haram, karena dia sama dengan orang yang melakukan hal yang haram. Kalau misalkan bukan dasar iman, kira-kira dia mau nggak keluar dari pabrik itu? Mau nggak keluar, Pak? Sementara dia punya anak, punya istri, dan kalau dia keluar, dia belum jelas kerja di mana gitu. Kalau bukan dasar iman, saya tanya kira-kira, dia mau nggak keluar dari zona aman itu kira-kira? Nggak bakalan berani.
Dia bingung, kalau saya keluar dari sini fasilitas sudah luar biasa, gaji gede, anak istri sudah ada kewajiban, wah bagaimana? Kalau bukan karena dasar iman, dia tidak mungkin keluar dari pabrik itu. Tapi kalau misalkan dia dasarnya adalah iman, pasti dia meninggalkan itu. Daripada aku berlumuran dosa, kerja di tempat yang haram untuk ngasih makan anak istriku dengan produk yang haram, lebih baik aku tinggalkan. Aku lebih memilih surga daripada kesenangan-kesenangan dunia yang seperti itu. Kalau bukan karena dasar iman, nggak mungkin dia berani berhijrah. Coba lihat kisah-kisah para artis itu kan begitu. Dia hijrah itu ketika berada di puncak-puncaknya. Tapi karena dasar iman sudah masuk ke dalam dirinya, maka dia berani meninggalkan itu demi apa? Demi akhirat. Itulah yang terjadi dengan para sahabat Nabi. Dia rela tinggalkan kampung halaman, rumah dan lain sebagainya, berhijrah menuju kepada Allah dan Rasulnya dari Mekah ke Madinah. Ini hijrah itu dalam rangka menyelamatkan iman, dan dasarnya harus iman. Makanya kalau sekarang nggak hijrah Pak, ketinggalan zaman kita. Artis itu Pak udah ganteng, populer, banyak duit, udah mulai hijrah Pak sekarang. Ini ganteng kagak, populer kagak, duit kagak punya, kagak hijrah-hijrah. Terlalu aja pokoknya. Semua orang udah mulai meninggalkan itu. Ini poin pertamanya. Nah, yang kedua esensi hijrah itu apa? Hijrah itu Pak, untuk menegaskan kepada dunia bahwa agama kita itu agama dakwah, dan disebarkannya dengan dakwah, bukan dengan darah. Jadi kalau misalkan selama ini ada yang mengatakan Islam itu adalah disebarkan dengan darah, haus darah, kekerasan, peperangan dan lain sebagainya, bohong. Buktinya Nabi hijrah itu adalah karena Nabi diintimidasi, dikriminalisasi, bahkan diancam mati. Kemudian Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah. Bayangkan Pak, 13 tahun di Madinah tidak pernah angkat senjata. Di Mekah, begitu datang ke Madinah, konon ayat terkait dengan perang pun baru diturunkan kepada Rasulullah itu adalah tahun kelima setelah hijrah. Itu baru surat Al-Hajj itu konon diturunkan tahun kelima, berarti sudah 5 tahun di Madinah baru ada perintah apa? Ada perintah perang, karena memang kezoliman orang-orang kafir sudah sangat luar biasa. Jadi bohong kalau misalkan Islam itu disebarkan dengan darah Pak. Apa buktinya? Lihat tentang sejarah hijrahnya Nabi. Kenapa Nabi hijrah padahal dia adalah masyarakat pribumi di Mekah? Kenapa Nabi hijrah? Nabi sebagai Rasul, dia yakin ketika Allah mengutusnya untuk berdakwah pasti melindunginya. Tapi ini bagian daripada strategi Nabi, maka Nabi meninggalkan itu. Diintimidasi, dikriminalisasi Pak, bahkan diancam untuk dimatikan. Makanya kan syahidah pertama itu, ya, syuhada pertama ketika awal Islam itu, ada yang mengatakan sejarawan itu apa, siapa? Keluarga Yasir, istrinya yang bernama Sumayyah namanya. Jadi Sumayyah itulah merupakan syuhada pertama, karena ketika di Mekah Sumayyah diperintahkan untuk keluar dari agama Rasulullah, untuk keluar dari keimanan, tapi dia mempertahankan keimanannya, dia mempertahankan la ilaha illallahnya sampai dia akhirnya dibunuh. Konon dibunuhnya ditusuk dari kemaluannya sampai dia meninggal. Itulah syuhada pertama. Sedangkan amarnya dia menyatakan pura-pura kafir, tapi padahal hatinya tetap beriman. Sehingga ini ditanyakan kepada Nabi, kemudian turun ayat bahwa boleh bagi orang-orang yang dipaksa atau terpaksa, dia menyatakan di mulutnya kekufuran, padahal di hatinya tetap masih dalam keadaan keimanan. Kan begitu ya. Nah, jadi Islam disebarkan dengan dakwah Pak, bukan dengan darah. Inilah hijrah membuktikan itu. Makanya turun ayat tentang dakwah kan, surat An-Nahl 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Inilah 3 metode dakwah yang diabadikan oleh Allah dalam Quran. 1 bil hikmah, dengan cara bijaksana. Kalau kata ulama, hikmah itu artinya adalah memahami kondisi psikologis mad'u. Ya, jadi mad'unya bagaimana, ya pahami begitu. Khotibun nasa ala qadri ukulihim. Bicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar pemahaman dan keilmuannya.
Kemudian wal mau'izatul hasanah, dengan nasihat yang baik, nasihat yang menyenangkan, retorika yang bagus dan mudah dipahami. Kalau dalam bahasa pendidikan ada istilah begini Pak, at-tariqatu ahammu minal maddah wal mudarris ahammu minat tariqah wa ruhul mudarris ahammu minal mudarris. Nah, kalau dalam bahasa pendidikan begitu, metode lebih penting daripada materi. Materinya bagus, metodenya nggak bagus juga nggak bakalan masuk. Yang kedua, wal mudarris, guru lebih baik daripada metode. Metodenya sebagus apapun, kalau gurunya kagak kompeten Pak, tetap aja kacau. Tetapi ada lagi yang ketiga, waruhul mudarris ahammu minal mudarris, ruhnya guru lebih penting daripada gurunya. Karena kalau misalkan guru tidak pakai ruh Pak, nggak bakalan berpengaruh gitu. Makanya pengaruh itu sangat bergantung kepada 3 huruf belakang. Kalau nggak ada 3 huruf belakang, bukan pengaruh, namanya pengak gitu ya. Pengaruh itu sangat bergantung 3 huruf belakangnya. Kalau nggak ada 3 huruf di belakangnya, jadi apa Pak? Jadi pengak nantinya, nggak ada ruhnya gitu masalahnya. Nah, jadi waruhul mudarris ahammu minal mudarris, ruhnya guru lebih penting daripada gurunya. Makanya dalam Islam itu begitu Pak. Ngaji itu kenapa dalam agama kita itu harus ketemu? Karena di situ ada transfer of ruhiyah gitu loh. Ada transfer ruhiyah. Bukan hanya transfer ilmu, tapi ada transfer ruhani. Makanya kalau dalam ilmu ya, dalam hakikat ilmu Pak, kajian hakikat ilmu, itu buku itu bukan sumber ilmu, tapi dia sumber informasi. Internet itu bukan sumber ilmu, tapi sumber apa? Informasi. Karena kalau kajian ilmu itu ada yang disebut dengan hakikat ilmu. Ya, wusulun nafsi ila makna syai'in. Sesuatu disebut ilmu ketika jiwa kita sampai kepada makna sesuatu gitu. Itu ilmu. Makanya ilmu dalam Islam itu pasti melahirkan kesadaran. Ya, manizdada ilman walam yajdadu hudan lam yajdad minallah illa bu'da. Karena kalau orang bertambah pengetahuannya tapi tidak bertambah hidayahnya, melainkan semakin jauh dari Allah, ya itu bisa jadi dia bukan ilmu, baru sebatas pengetahuan. Karena ilmu itu nanti dalam Quran apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah, jadi begitu. Wal mau'izah hasan, baru wajadilhum billatihi ahsan, dan Allah izinkan dalam berdakwah untuk berdebat. Wajadilhum billatihi ahsan, berdebatlah dengan cara yang baik. Jadi sebetulnya debat dalam konteks dakwah itu boleh Pak. Ini sudah azan bukan Pak? Hah? Ya. Karena Ali bin Abi Thalib juga sering berdebat dengan orang Yahudi. Nu'man bin Sabit, Imam Abu Hanifah ketika muda, sering diajak debat oleh orang ateis. Jadi sahabat Nabi, para ulama sebetulnya dalam berdakwah sering berdebat. Pernah Ali bin Abi Thalib itu Pak didatangin oleh orang Yahudi. Dia nanya kepada Ali, "Hei Ali, apakah kau pernah melihat Tuhanmu?" katanya. Kata Ali bin Abi Thalib, "Aku enggak pernah melihat Tuhanku." Kata orang Yahudi, "Bagaimana mungkin kau tidak pernah melihat Tuhan tapi engkau menyembah Tuhan yang tidak pernah kau lihat?" Kan begitu. Kata Ali bin Abi Thalib apa? La yudrikuhul absar walakin yudrikuhul basirah. Tuhanku tidak bisa dilihat dengan mata fisik, tapi Tuhanku bisa dilihat dan dirasakan keberadaannya dengan mata hatiku. Jadi Ali bin Abi Thalib itu di situ menjelaskan bahwa mengetahui Tuhan itu alatnya harus beda. Jangan mata fisik, tapi mata hati. Kita ini kan dikasih indra nih Pak. Indra ini kan fungsinya beda-beda Pak. Kalau Bapak mau bikin sambal Pak, untuk mengetahui bahan-bahan sambal pakai mata, mana cabai, mana tomat, mana bawang, mana gula, mana garam gitu. Itu pakai mata untuk mengetahui bahannya. Tapi begitu sambal itu Pak di blender halus, digilas dengan halus, kurang apa sambal itu, jangan pakai mata lagi Pak. Ini kira-kira sambal ini kurang apa ya ke mata? Ya matanya keperihan. Pakai lidah alatnya. Itulah kehebatan lidah. Bagaimana tadi bahan-bahan yang bercampur halus itu bisa ketahuan.
oh ini kayaknya kurang garam nih, oh ini kayaknya kurang gula nih, oh ini kayaknya kurang bawang nih, oh ini kayaknya kurang cabai nih. Itulah hebatnya lidah. Artinya toolnya itu harus benar. Kita mau mengetahui Tuhan tapi pakai mata fisik nggak bakalan ketemu. Sama bapak misalkan pengen tahu tentang suhu ini, berapa suhu di ruangan ini, pakai kompas, walaupun kompasnya 1 miliar, ketemu kagak kira-kira? Nggak bakalan ketemu. Tapi kalau misalkan untuk mengetahui tentang kadar suhu ini seperti apa, pakai apa? Termometer, walaupun alatnya cuma 100.000, ketahuan nggak? Ketahuan. Hebatnya Ali kayak begitu. Jadi para sahabat ulama kita itu emang luar biasa. Jadi Islam itu bukan agama yang memang tidak logik, Pak. Logik. Ya, percaya nggak bapak kentut itu ada kan? Percaya. Udah pernah lihat bentuknya, warnanya? Belum kan gitu. Tapi kan ada itu masalahnya. Jadi ketika Ali ditanya oleh orang Yahudi, apakah kau pernah melihat Tuhanmu? Kata Ali, nggak pernah. Bagaimana mungkin kau menyembah sesuatu yang tidak pernah kau lihat? Kata Ali, dia tidak bisa dijangkau oleh mata fisik, tapi dia bisa dijangkau oleh mata hati. Itu namanya wajadilhum billati ya ahsan. Itu Pak ya, baru 2 ya di antara 5 esensi daripada hijrahnya Nabi. Nah paling penting lagi bahwa hijrah Nabi membuktikan kalau Islam itu adalah problem solver. Islam itu adalah solusi, bukan troublemaker, bukan masalah. Tapi yang sekarang kan kadang-kadang Islam ini seolah-olah masalah, padahal Islam ini solusi. Makanya kalau ingin tahu Islam itu solusi atau bukan solusi, Pak, lihat aja bagaimana Mekah sebelum Islam dan Mekah setelah Islam, bagaimana Madinah sebelum datangnya Nabi dan bagaimana Madinah setelah datangnya Nabi. Itu dalam waktu 10 tahun di Madinah Rasulullah mampu membangun sebuah peradaban yang sangat dahsyat. Ini kan Islam sebagai solusi, bukan sebagai masalah. Tapi sekarang seolah-olah kan Islam itu masalah. Ya, selalu dipojokkan bahwa Islam ini pembawa masalah, padahal Islam adalah merupakan solusi. Inilah esensi dari hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat ingin melanjutkannya, mudah-mudahan nanti bisa lain waktu, tapi karena waktu juga yang membatasi kita, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan sendiri. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.